Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Istimewa pada malam hari ini, kembali kita dipertemukan dalam Renungan Malam, edisi 11 Agustus 2025. Bapak Ibu, firman Tuhan tertulis dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 17 hingga yang ke-25. Dan saya mengharapkan kita semua boleh membaca bagian ini secara keseluruhan. Tetapi saya akan mengarahkan kita membaca ayat yang ke-25. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan engkau tidak berani pergi ke segala lereng gunung yang biasanya dicangkul, karena takut akan putri malu dan rumput. Di situ hanya lembu dan domba akan berkeliaran. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema yang saya usung pada malam hari ini adalah ketidakpercayaan membawa kehancuran. Ketidakpercayaan membawa kehancuran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini Nabi Yesaya menceritakan bagaimana Raja Ahaz, pemimpin bangsa Yehuda, tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tidak lagi mau mengandalkan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Raja Ahaz datang kepada Raja Asyur, bangsa yang tidak mengenal siapa Allah, bangsa yang tidak tahu seperti apa kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan. Justru kepada bangsa ini, bangsa Israel, terkhusus Yehuda, dalam pimpinan Raja Ahaz, memohon pertolongan kepada bangsa ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, digambarkan bahwa bangsa Asyur seperti lalat dan lebah. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa bangsa Asyur akan memenuhi seluruh negeri. Bangsa Asyur akan menjajah, menguasai seluruh bangsa ini. Bangsa yang dipilih Tuhan, bangsa yang dikasihi Tuhan, tidak lagi mengasihi Tuhan, tidak lagi mencintai Tuhan. Bahkan pemimpinnya Raja Ahaz datang meminta bantuan kepada bangsa yang justru akan menjajah mereka. Bapak Ibu, Tuhan memang memakai bangsa Asyur sebagai alat untuk menunjukkan kuasanya, sebagai alat untuk mendisiplinkan bangsa Yehuda. Mana di sini dikatakan bahwa bangsa Asyur adalah sebagai alat untuk mencukur kepala. Artinya tidak ada lagi kebanggaan di tengah kehidupan bangsa Yehuda. Tidak lagi bisa mereka mengangkat kepalanya dengan kesombongan dan kepungahan mereka. Sebab mereka telah dikalahkan. Mereka telah dibawa kepada bawahan, dalam jajahan, dalam keadaan yang tidak akan bisa lagi menjadi sombong. Bapak Ibu, Tuhan memberikan hukuman sebagai bentuk disiplin bagi umat yang dikasihinya. Ketika manusia berdosa, Allah memang tidak kompromi terhadap dosa itu. Allah tidak akan membiarkan dosa bercampur di dalam kekudusannya. Bahkan mendekat saja tidak akan mungkin. Maka itulah sebabnya bangsa Yehuda harus dimurnikan. Bangsa Yehuda harus berada di dalam penjajahan bangsa Asyur. Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa bangsa Yehuda mengalami kesulitan. Tanah di mana mereka dulu dapat menanam segala tanaman dengan sangat baik,
menghasilkan buah yang besar-besar, menghasilkan panen yang sangat banyak. Tetapi apa yang terjadi? Tanah menjadi tandus, hasil panen sedikit. Orang-orang hanya bergantung pada ternak untuk makanan. Bapak Ibu, di sini kita melihat, meskipun umat pilihan Tuhan, bangsa Yehuda tidak setia, tetapi Allah adalah setia. Dengan memberikan tanda, menghadirkan keadaan di mana Allah hadir, menyadarkan mereka bahwa Tuhan sesungguhnya tidak pernah meninggalkan mereka. Sebagai jaminan di mana ada masa depan. Karena memang bersama Tuhan ada harapan. Bersama Tuhan ada jalan keluar. Maka biarlah ketidakpercayaan akan berubah menjadi yakin, teguh, dan kokoh. Janganlah kiranya ketidakpercayaan itu dipelihara, tetap ada, tetapi justru harus dibuang, dihancurkan, supaya jangan sampai ketidakpercayaan membawa kehancuran. Allah menginginkan, merindukan setiap orang untuk kembali padanya. Maka biarlah kita boleh menyadari betapa besar kasih Tuhan untuk kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Dengan kedatangan-Mu di dunia, dengan kehadiran-Mu yang menyatakan Engkau peduli bagi kami, bahkan Engkau rela mati di atas kayu salib. Semua itu adalah cinta kasih-Mu bagi kami. Maka biarlah kami memandang setiap pengorbanan-Mu sebagai bentuk kasih-Mu bagi kami. Biarlah kami boleh menyadari bahwa di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kehidupan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, semakin teguh di dalam iman kepadamu. Biarlah kami boleh meyakini bahwa kami tidak akan dapat melakukan apapun tanpa pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa atas cinta-Mu, terima kasih atas kesetiaan-Mu. Ajarlah kami untuk mencintai-Mu di dalam ketaatan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Kristus. Amin.